Oke, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana keadaan hari ini? Apakah sehat? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat selalu, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu teknik-teknik dasar permainan sepak bola. Sebelum kita mulai materi kita, mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu sepak bola. Mungkin dari teman itu bisa menjelaskan menurut pengertian kalian itu kira-kira permainan sepak bola itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? belum ya Pak. Belum Oke, tahu, Pak. Bapak yang jelasin. Oke, terima kasih. Biar Bapak sedikit untuk menjelaskan pengertian sepak bola. Pengertian sepak bola itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama itu sepak, yang artinya itu menyepak bola itu dengan menggunakan kaki. Terus kalau bola itu adalah sebuah alat permainan yang berbentuk bulat, berbahan karet atau kulit dan sejenisnya. Jadi secara singkat, permainan sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim yang satu tim itu terdiri dari 11 orang. Dengan tujuan permainan sepak bola sendiri, yaitu untuk memasukkan bola ke gawang lawan untuk mendapatkan poin. Sampai di sini bisa mengerti sedikit? Oke, Pak. Oke Pak. Lanjut. Oke, terima kasih. Kita lanjut saja. Yang kedua itu sejarah sepak bola di Indonesia. Mungkin sepak bola ini bukan menjadi asing di mata masyarakat. Permainan sepak bola ini juga sering dilakukan bukan hanya untuk orang-orang kota saja. Di pelosok juga banyak orang yang memainkan permainan sepak bola begitu. Jadi sejarah sepak bola itu di Indonesia itu memiliki sejarah tersendiri yang berhubungan dengan permainan sepak bola. Pada tahun 1930, Indonesia yang mendirikan PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yang dicetuskan di Yogyakarta pada saat itu. PSSI waktu itu diketuai oleh Bapak Soehartin Soersonggono. Sejak berdirinya PSSI tersebut, maka permainan sepak bola yang ada di Indonesia ini semakin ramai dan dikenal oleh masyarakat luas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, permainan sepak bola itu bukan hanya dimainkan oleh kalangan kelas atas seperti itu atau masyarakat di kota, tapi permainan sepak bola itu dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, contohnya di pedesaan juga gitu. Oke, kita lanjut saja ya. Ya Pak. Ya, Pak. Yang ketiga itu teknik-teknik dasar sepak bola. Dalam permainan sepak bola itu kita tidak bisa mempermainkan permainan sepak bola. Sepak bola itu main begitu saja, bukan sembrono, tapi ada teknik-teknik yang dilakukan oleh para pemain. Seperti yang kita tahu juga pemain-pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi juga. Mereka itu main sepak bola itu menggunakan teknik-tekniknya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas teknik-teknik sepak bola itu seperti apa. Yang pertama itu teknik menendang bola. Adapun beberapa teknik menendang bola. Yang pertama itu adapun teknik-teknik menendang bola. Yang pertama itu menendang bola dengan kaki bagian dalam. Terus yang kedua itu menendang bola dengan menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Dan yang ketiga itu menendangkan bola dengan kaki bagian luar. Oke, itu bagian dari teknik dari menendang bola. Mungkin teman-teman bisa paham sedikit? Siapa paham? Siapa? Oke, terima kasih. Terus teknik yang kedua itu teknik menghentikan bola. Teknik menghentikan bola bertujuan untuk menahan atau menghentikan laju datangnya bola. Adapun teknik-teknik menghentikan bola adalah yang pertama itu menghentikan bola dengan kaki bagian luar. Terus yang berikutnya itu menghentikan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga itu menghentikan bola dengan menggunakan punggung kaki. Yang berikutnya itu menghentikan bola dengan telapak kaki. Terus yang berikutnya itu menghentikan bola dengan menggunakan paha. Dan yang berikutnya itu menghentikan bola dengan menggunakan perut.
Di sini juga kita menghentikan bola itu dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan perut, kepala, telapak kaki, punggung kaki, bagian dada juga bisa. Intinya saja tujuan untuk menghentikan bola itu untuk menghentikan laju datangannya bola. Oke. Yang berikutnya itu teknik menendang bola. Mungkin ini yang terlalu teknik menendang bola ini yang harus kuasai penuh oleh pemain. Yang pertama itu teknik menendang bola dengan ke bagian dalam. Yang kedua itu menghentikan bola dengan menggunakan punggung kaki. Oke. Yang terakhir untuk teknik dalam permainan sepak bola itu teknik menyundul bola. Teknik menyundul bola adalah suatu gerakan mendorong bola dengan memakai kepala yang dilakukan ketika bola sedang melayang di udara. Tujuannya adalah untuk mendorong bola ke arah yang kita inginkan. Contoh kecil saja, ketika kita bola layang begitu, kita harus menggunakan kepala untuk mengumpan kepada teman-teman kita. Oke, nah sampai di sini untuk teknik-teknik dasar sepak bola itu. Adik-adik bisa paham sedikit terkait dengan teknik-teknik dalam permainan sepak bola? Iya, Pak. Oke. Yang berikutnya itu tujuan dari sepak bola. Nah, tadi kita sudah bahas tentang teknik-teknik, sejarah sepak bola, terus pengertian sepak bola. Nah, untuk berikutnya itu kita beralih kepada tujuan dari sepak bola sendiri. Karena setiap permainan sepak bola memiliki tujuan masing-masing gitu. Yang pertama itu mencegah gawang kemasukan gol melalui penyusunan suatu teknik dan pertahanan yang kuat gitu. Terus yang kedua itu mencetak atau dapat menghasilkan gol sebanyak mungkin ke gawang lawan dengan mengkombinasikan teknik-teknik yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kita jelaskan tadi ada 4 teknik. Yang pertama itu teknik menyerang bola, menahan bola, menghentikan bola, dan sebagainya itu. Terus tujuan yang ketiga itu menghormati antara sama pemain agar terciptanya suasana yang bagus. Dalam permainan sepak bola juga kita harus menghormati satu sama lain. Contohnya saja ketika kita mengeluarkan kata-kata yang kasar begitu dengan teman-teman atau dengan lawan dalam lapangan, kita akan dikenakan kartu atau dikenakan sanksi begitu. Oke, nah yang keempat yaitu meningkatkan suatu jalinan kerjasama antar tim agar terhindar dari kegagalan atau sifat yang egois. Oke, di sini juga menarik sekali juga dalam permainan sepak bola itu kita harus melakukan kerjasama antar tim agar kita akan menang dalam permainan sepak bola itu. Terus nah ketika kita dalam permainan sepak bola kita egois begitu, mungkin sulit sekali untuk kita akan menang. Karena dalam permainan sepak bola itu kita terdiri dari 11 orang. Bagaimana kita punya cara kerjasama supaya kita mendapatkan hasil? Ya, hasilnya itu adalah mencetak gol kepada gawang lawan gitu. Oke, yang kelima itu menjaga kesehatan karena dalam olahraga itu dituntut untuk kita harus bergerak atau berlari. Oke, di sini juga dalam permainan sepak bola itu kita tidak duduk begitu, duduk berdiri saja. Dalam permainan sepak bola juga kita harus dituntut untuk lari atau mengejar bola begitu. Oke, yang terakhir itu tujuan dari sepak bola itu menjaga sportivitas. Yang artinya itu untuk menjaga kejujuran dan saling menghormati antara satu pemain dengan pemain yang lain. Oke, mungkin teman-teman bisa mengerti sedikit? Siapa? Ya, Pak. Saya lihat dari tadi teman-teman ngantuk begitu. Tidak, Pak, masih segar. Oke, lanjut ya. Soalnya penjelasan Bapak itu terlalu semangat ya, Pak. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah belajar tadi tujuan dari sepak bola. Sekarang kita beralih kepada manfaat dari sepak bola itu sendiri. Ada manfaatnya juga dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu mencerdaskan otak. Yang kedua itu memperkuatkan mental. Yang ketiga itu melatih disiplin seperti yang sudah kita jelaskan tadi bersama. Oh iya, Pak, siapa? Yang keempat itu meningkatkan kesehatan fisik. Yang kelima itu sosialisasi kerjasama tim. Oke, mungkin dalam manfaat sepak bola ini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu mencerdaskan otot.
Nah, menjadi pertanyaan, kok Pak, dalam permainan sepak bola juga itu apakah bisa kita mencerdaskan otot? Ya bisa lah. Yang pertama itu dalam olahraga ini pemain itu tidak hanya untuk menggerakkan fisiknya saja, namun juga menggunakan otak mereka agar pada permainan ini dilakukan sesuai dengan tempo yang sesuai dengan teknik-teknik pelatih begitu. Nah, teknik-teknik yang disusun oleh pelatih. Terus yang kedua itu memperkuat mental. Mental dalam olahraga sepak bola ini diibaratkan sebagai suatu elemen fisik yang melekat pada jiwa seorang. Ada kalanya dalam bermain olahraga, dalam permainan sepak bola ini kita akan jatuh, namun kita juga tetap bangun kembali karena kita punya fisik yang kuat. Tadi kita akan, walaupun kita jatuh, tapi kita akan bisa bangun kembali untuk melanjutkan permainan itu. Terus yang berikutnya itu melatih disiplin. Dalam melatih disiplin ini menjadi sepak bola yang sangat handal, contohnya seperti Lionel Messi, Ronaldo, tentunya dibutuhkan sebuah latihan yang rutin, atau bukan hanya latihan yang rutin, tapi niat yang kuat juga dalam permainan sepak bola agar belajar untuk mempunyai komitmen atau dedikasi yang kuat. Maaf sebelumnya Pak, mungkin ada jadwal kedua sebentar Pak, soalnya jamnya sudah selesai ya Pak. Oke, ya lagi sedikit ya, lagi satu saja ini. Oh iya Pak. Yang terakhir itu sosialisasi bersama tim. Dalam permainan sepak bola juga membutuhkan komunikasi, pengertian, dan juga kompakan dalam permainan sepak bola. Oke, karena waktunya sudah berakhir. Nah, pembelajaran kita pada hari ini kita sudah berakhir. Intinya saja, teman-teman dapat mengerti apa yang saya sudah jelaskan lagi. Oke, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat siang.